Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lo semua, bro and sis? Tetap semangat, sehat selalu ya di masa pandemi COVID ini. Kayak biasa, kita ketemu lagi di acara Super Semar Lovem Podcast Konten ya. Oke, gue nggak pakai lama-lama nih kali ini, bro and sis ya. Karena kebetulan kita ada yang email dari lulu juga semua, bro and sis. Ada yang mengkritik, tapi kita terima kritik itu karena apa? Membangun. Jadi insya Allah ke depannya siaran kita makin jos dan makin lebih baik insya Allah. Oke. Juga sebelumnya gue minta maaf kayak biasa ya. Mungkin lu juga, bro and sis, udah mulai sedikit jenuh ya. Kenapa sih gue ulang-ulang terus tiap pembukaan konten di Super Semar Lovem Podcast ini? Yaitu apa? Ya mengenai si Bro Johnson ya. Bro Johnson kenapa sih nggak ikut-ikut siaran? Ya masih sama, bro and sis ya. Dia kondisinya masih kurang sehat. Jadi gue berharap dan gue minta doa dari lu semua, bro and sis, agar Bro Johnson bisa nantinya sudah fit kembali kondisi kesehatannya. Dia bisa nemenin gue bareng-bareng siaran di konten Super Semar Lovem Podcast. Oke, gue nggak pakai lama-lama, bro and sis ya. Mungkin kalau lu udah baca ya judul yang di konten ini ya, itu judulnya jelas, menghina pemerintah di medsos bisa dihukum loh, bro and sis. Nah, kenapa kita tim Super Semar Lovem podcast ini judulin seperti itu? Ya seperti biasa, bro and sis ya, sesuai dengan pertanyaan yang masuk ya. Dan pertanyaan yang masuk dari lu semua, bro and sis, itu kita seleksi. Dan setiap pertanyaan yang kita jawab itu berdasarkan aturan regulasi perundang-undangan yang ada ya. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa membantu lo. Oke, gua nggak pakai lama, gua langsung bacain aja ya. Jadi ini kirimannya dari seseorang yang bro. Oh ternyata dia bro and sis ya. Kayak biasa, bro and sis, gue nggak bisa bacain nama orangnya, menyangkut privasi ya nggak. Oke, gue bacain aja langsung ya. Halo Super Semar Lovem Podcast tim dan seluruh tim yang ada di sana. Salam sukses dan terima kasih. Dengan adanya Super Semar Lovem Podcast ini, gue mudah-mudahan bisa dapat pencerahan dari masalah sebenarnya sih bukan masalah gue buat lo semua di sana. Ini masalah kakak gue. Jadi kebetulan dia itu ada sedikit apa ini tulisan lu nih ya, bro. Gue sedikit bacanya bingung nih. Gue baca bawahnya aja ya. Langsung ke intinya ya, gitu ya. Karena kakak gue ini pernah menulis sesuatu mengkritisi salah satu instansi di negeri ini, dan akhirnya pernah juga dipanggil. Tapi alhamdulillah sih setelah dipanggil sama pihak terkait, akhirnya kakak gue bisa pulang. Yang gue mau tanya sama lu semua di sana, Super Semar Lovem Podcast Team, apakah kalau menulis sesuatu di media sosial itu bisa terkena masalah hukum bila yang ditulis menyangkut kritik terhadap pemerintah? Bukankah kita di undang-undang itu jelas kita dilindungi sama yang namanya konstitusi? Biarpun gue masih bingung, tolong pencerahannya itu aja. Terima kasih buat lo semua. Oke, terima kasih juga buat lo bro yang ngirim pertanyaan. Oke, gue mulai aja ya. Gini, seperti judul yang kita udah bikin, tim Super Semar Lovem Podcast, sesuai pertanyaan lu bro ya, untuk bro and sis. Kenapa sih judul konten kali ini menghina pemerintah di medsos bisa dihukum loh, bro and sis ya. Jadi kalau medsos itu singkatannya media sosial ya. Jadi gini, bro and sis, khususnya lu ya bro yang ngirim pertanyaan. Jadi di era sekarang yang serba digital ini, tidak sedikit ya dari kita yang memilih media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan bermacam keluh kesah ya, baik itu yang curhat ya kan, baik itu yang bersifat dengan segala sesuatu hal yang berupa mungkin seperti yang sedang lu alami bro yang ngirim pertanyaan ini ya, atau lu juga bro and sis sekalian ya. Nah, tak terkecuali keluh kesah itu kepada pemerintah mungkin boleh ya, tapi tidak jarang pula keluh kesah itu kita ungkapkan dengan menghina ya. Kadang-kadang kita lupa ya sampai keluar kata-kata kasar yang ditujukan, apalagi kalau untuk pemerintah. Nah, itu menghina pemerintah di sosial media itu bisa dihukum bro and sis ya. Kenapa gue bilang bisa dihukum? Nah, begini.
Secara umum, aktivitas media sosial yang memiliki muatan penghinaan itu merupakan tindak pidana, Bro and Sis ya. Jadi gue ulang nih, kalau secara umumnya aktivitas media sosial yang memiliki muatan penghinaan, Bro and Sis ya, itu merupakan tindak pidana. Nah, kenapa seperti itu? Hal ini sebagaimana diatur nih di dalam perundang-undangan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi gue bacain aja ya. Jadi isinya begini, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ancamannya pidana. Nggak tanggung-tanggung loh, Bro and Sis ya. Penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta, Bro and Sis. Ngeri ya, gede banget ya nilainya ya. Nah, itu pasti menanti tuh kalau sampai amit-amit langsung dalik ya, jangan sampai kena ke kita semua ya, Bro and Sis ya. Nah, itu tadi tuh yang gue bacain. Nah, bahkan bukan cuma itu aja ya, kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu ada pasalnya juga, pasal 207 dan pasal 208 ya, yang juga mengatur larangan menghina kekuasaan negara atau majelis umum yang ada di negara Indonesia, negara kita ya. Masing-masing pasal tersebut diancam dengan pidana penjara dan juga ada dendanya ya. Nah, jadi jelas tuh, Bro and Sis, kalau pelaku dapat dihukum, apalagi bila terbukti memenuhi unsur pidana dan setelah melalui proses peradilan pidana. Itu, Bro and Sis. Nah, walaupun Bro and Sis ya, kedua perbuatan pidana tadi yang gue sebutin tuh bersifat aduan atau penuntutan hanya dilakukan atas dasar aduan dari pemerintah sendiri. Tapi ternyata ada beberapa kasus nih, Bro and Sis ya, yang terjadi di mana pelaku dijerat dan telah diputus bersalah baik itu melanggar undang-undang ITE maupun KUHP. Nah, jadi begini, Bro and Sis. Sebenarnya kalau kita ya menuangkan daya kritis kita kepada pemerintah, Bro and Sis, atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui media sosial, itu sih sebenarnya nggak salah-salah amat ya. Nah, tapi ini ada tapinya nih, Bro and Sis. Kita kan punya hak ya, punya hak tuh kita ya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dilindungi sama yang tadi lu udah ngomong, konstitusi ya. Tapi nih, nah ini gue perjelas nih tapinya ya. Tapi alangkah baiknya nih ya, Bro and Sis, kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kritisnya kita itu memiliki muatan penghinaan dan apa, Bro and Sis, melanggar undang-undang. Nah, gitu Bro yang ngirim pertanyaan tadi. Jadi kalau saran gue ya, saran gue begini, Bro and Sis. Kalau lu memang ternyata lu punya suatu aspirasi ya untuk mengkritisi sesuatu kebijakan, khususnya kebijakan pemerintah ya, nggak ada salahnya, Bro and Sis, kita menggunakan cara-cara yang apa? Cara-cara yang damai. Caranya gimana? Contoh, umpamanya lu melihat suatu kebijakan nih di kementerian tertentu ya. Nah, lu nggak suka nih dengan kebijakan itu, atau lu mungkin punya usulan. Nah, caranya kalau menurut gue cara yang damai. Gimana? Ya, lu buka deh tuh situs di kementerian itu sendiri. Nah, di setiap situs kementerian di negara kita ini kan dia punya situs resmi tuh ya, website ya. Nah, lu buka di situ biasanya ada kontak tuh, ada emailnya. Nah, lu tulis dah tuh saran lu, atau lu mau kritik apa, atau lu mungkin punya ide apa, atau lu menyampaikan aspirasi. Gitu caranya yang bener, Bro and Sis. Jadi kenapa? Jadi juga jangan sampai niat lu baik akhirnya jadi salah jalan lu, Bro and Sis. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi untuk konten kali ini, Bro and Sis, khususnya lu Bro yang ngirim pertanyaan ya, gua rasa mudah-mudahan insya Allah pertanyaan lu sudah kita jawab ya. Gue dengan tim jawabnya seperti itu. Nah, seperti judul ya, menghina pemerintah di media sosial, medsos bisa dihukum loh, Bro and Sis. Nah, gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa nih, nggak lama-lama, Bro and Sis ya, sebelum gua akhirin konten ini ya, gue juga minta maaf kepada lu semua, Bro and Sis ya, khususnya untuk pemerintah kita ya, bila gue ada salah-salah kata. Nah, maksud dan tujuan kita yang membuat Super Sema Law Firm Podcast ini untuk apa? Insya Allah untuk mengedukasi masyarakat. Buat mengedukasi siapa? Ya, kita semua, termasuk lu, Bro and Sis ya. Nah, itu tujuan kami ya. Nah,
sekarang seperti biasa juga nih Bro and Sis, sebelum gue udahin nih konten kali ini ya, sebelumnya gue minta maaf nih kayak biasa kalau gue ada salah-salah kata ya gue minta maaf, kan gue manusia biasa ya kan. Nah gitu Bro and Sis ya. Nah seperti biasa juga Bro and Sis ya, selama lu pantengin terus channel kita, jangan lupa ya, apalagi khususnya lu nih Bro and Sis yang baru nemuin channel kita ya, di subscribe dan diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Kenapa? Kalau lu udah subscribe, lu udah klik ya, dan juga lu klik loncengnya, jadi setiap ada konten baru di kita, lu bisa langsung tahu ya, karena ada notifikasi pemberitahuannya tuh pasti insya Allah ya. Jadi gitu aja Bro and Sis ya. Nah untuk konten kali ini gue rasa udah cukup, dan bagi lu Bro and Sis yang pertanyaan dia belum dijawab sama kita, lu jangan kecil hati ya. Seperti biasa gue ngomong sama lu, pasti kita jawab, insya Allah pasti kita jawab ya, dan insya Allah akan kita jadikan konten. Tapi mohon maaf karena keterbatasan kami dengan waktu juga kadang-kadang, jadi lu harus bersabar kalau yang belum dijawab pertanyaan lu ya. Nah bagi lu nih yang belum pernah ngirim pertanyaan atau ingin mungkin ngirim kritik dan saran, seperti biasa tenongol nih ya, kita punya email supersemarlovefom@gmail.com. Nah lu kirim dari sono ya. Nah oke, gua rasa gitu dulu ya Bro and Sis. Jadi seperti biasa juga sebelum gua udahin nih ya, seperti biasa lu pasti udah hafal nih di konten-konten sebelumnya juga gue selalu ngomong sama, yaitu apa nih ya, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu setiap lu beraktivitas di setiap harinya ya. Kenapa gue selalu ngulang bersihin hati, bersihin pikiran, dan tambah satu lagi, disiplin jangan lupa. Karena insya Allah Bro and Sis, kalau 3 hal itu lu lakukan terus, khususnya gue pribadi juga, gue sampai sekarang juga insya Allah gue masih melakukan itu. Kenapa? Jadi kita terhindar Bro and Sis di setiap kegiatan kita kesehariannya. Dari apa? Dari masalah timbulnya pelanggaran hukum dan pelanggaran-pelanggaran lainnya ya. Kenapa gue selalu ngomong begitu terus? Karena gue, khususnya gue pribadi ya, teman-teman di Super Semar Lovefom Podcast, dan juga gue rasa lu juga sama Bro and Sis, kita kalau udah namanya bersih hati, bersih pikiran dan disiplin, insya Allah nih negara kita ke depan juga makin lebih jos insya Allah ya. Nah itu aja sih ya. Dan juga gue juga minta maaf sekali lagi atas nama teman-teman Super Semar Lovefom Podcast Team ya, kalau gue ada salah-salah kata yang mewakili tim, gue minta maaf. Karena biasa Bro and Sis, gue kan manusia biasa, nggak luput dari kesalahan ya kan. Nah gitu aja gue rasa untuk kali ini ya Bro and Sis. Jadi gue juga seperti biasa juga mau ngomong nih sama lu pada ya Bro and Sis. Kan ini masih suasana pandemi COVID, jangan lupa pesennya mama 3M ya. Kayak biasa pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Dan setiap lu habis beraktivitas dari manapun, lu balik ke tempat kediaman lu, jangan lupa Bro and Sis ganti salin pakaian ya. Dan juga ini kan kebetulan bulan ini kan cuacanya lagi pancaroba nih ya. Jangan lupa apa, pola hidup lu, pola makan lu dijaga, dan jangan lupa olahraga Bro and Sis ya. Jadi gitu aja sementara gue rasa ya. Jadi kalau sekali lagi gue bilang minta maaf sama lu pade ya. Dan bagi lu yang belum dijawab, tungguin terus, pantengin terus channel kami. Oke, itu dulu ya Bro and Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.